Shalom teman-teman, kembali bersama dengan kami dalam online service dari Petra Teens. Dan hari ini senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman kembali. Dan hari ini saya tidak sendiri, ditemani dengan Kakak Angelo. Kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Amin. Here we go. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Gencatlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Gencatlah dan lihatlah, oh betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sama-sama katakan, syukur bagimu Tuhan. Yes, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, oh selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Datang ke hadirat-Mu, menyembah
dengan penuh ucapan syukur. Oh, we worship you, Jesus. I will worship you with all my heart. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau tempat kami berlari Tuhan. Saat tidak ada jalan Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menemukan semua jawaban yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian tunaikan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Mari kita sama-sama nyanyi dengan segenap hati kita sama-sama katakan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Tuhan, kudus kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian tunaikan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia.
kekuatan dalam hadiratnya. Temukan dalam hadiratnya. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Hanya di dalam hadirat-Mu ya Tuhan ku temukan kebahagiaan. Berserah kepadamu, oh Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu aku aman. Hanya di dalam hadirat-Mu aku aman. Manakah kami dapat beri Tuhan ketika sekeliling kami Tuhan seperti tidak ada pengharapan? Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami menemukan pengharapan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami aman ya Tuhan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Oh, dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Oke, teman-teman, tema kita minggu ini adalah tentang iman. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, Kak Yusman mau berbagi sesuatu tentang kesaksiannya Kak Yusman, kesaksian kehidupan. Kak Yos lahir dari keluarga yang sederhana. Papa mama kerja, ya. Mama bekerja di sebuah perusahaan, kemudian papa usaha sendiri. Nah, dan Kak Yusman dari SMK Farmasi, terus lanjut D3 Farmasi, terus setelah itu lanjut ini sementara menyelesaikan S1 Farmasi. Nah, kurang lebih 1,5 tahun atau 2 tahun yang lalu ya, Mace tiba-tiba karena satu dan lain hal, mamanya Kak Yusman resign dari kantor. Ya, resign dari kantor, akhirnya pensiun. Dan kemudian akhirnya yang berjuang di rumah sekarang adalah papa bekerja usaha sendiri gitu.
Nah, waktu itu Kak Yusman masih sementara semester kedua di pendidikan S1 farmasi, dan Kak Yusman bilang, waduh, Mace sudah nggak kerja, gimana nih bayar kuliahnya? Apalagi Kak Yusman waktu itu belum kerja. Sebenarnya sudah bisa bekerja karena lulusan D3, cuman Kak Yusman memutuskan untuk lanjut S1 gitu. Akhirnya fokus di S1, jadi nggak bekerja dulu. Akhirnya papa yang sendirian cari uang, ya, mama di rumah sambil coba-coba putar otak bagaimana memulai usaha yang baru, usaha kecil-kecilan di rumah. Dan sempat Kak Yusman terpikir gitu, aduh Tuhan, gimana sekolahku ini, gimana S1 farmasiku ini, gimana kuliahku ini, siapa yang mau bayarkan itu, siapa yang mau istilahnya mendanai gitu. Kak Yusman sempat bergumul juga ya secara pribadi, sempat terpikir, aduh bagaimana nanti uang jajannya saya, bagaimana nanti kalau saya mau pengen beli ini. Nah, sampai suatu hari saya ingat sekali malam-malam, tiba-tiba saya memang senang baca buku, baca Alkitab ya kadang-kadang, dan ketika saya baca Alkitab, tiba-tiba saya tertuju kepada satu ayat, Matius 6 ayat yang ke-26. Di sini berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ketika saya baca ayat ini, saya sudah baca ayat ini berkali-kali, tetapi waktu itu, malam itu, ketika saya baca ini, gak tahu kenapa ada satu peace, ada satu damai yang tiba-tiba datang dalam hatinya Kak Yusman. Dan seakan ada suara kudus ngomong gini, tenang, masa depanmu aman di dalam saya. Burung saja saya pelihara, masa kamu nggak saya pelihara? Seiring berjalannya waktu, kuliah, sampai satu ketika masuk ke semester terakhir. Semester terakhir ini sudah agak mulai longgar, jam kuliahnya. Akhirnya Kak Yusman berinisiatif, daripada saya nganggur, mending saya kerja gitu, cari kerja. Singkat cerita, Kak Yusman dapat tempat kerja di tempat yang sekarang, ya, di salah satu klinik dokter ya. Dan ini sudah masuk tahun kedua saya kerja di tempat ini, dan betul-betul Tuhan menyertakan pemeliharanya. Kak Yusman jujur sebenarnya takut, aduh Tuhan bagaimana kuliahku nanti stuck, nanti berhenti di tengah jalan. Tapi Tuhan bawa Kak Yusman di tempat kerja yang sekarang ya. Dan di tempat yang sekarang, saya merasakan Tuhan itu menjawab apa yang menjadi doanya Kak Yusman, apa yang menjadi harapannya Kak Yusman, apa yang menjadi selama ini yang Kak Yusman gumulkan ya. Di tempat kerja ini, Kak Yusman mendapatkan jawaban itu. Singkat cerita, Kak Yusman bekerja di sana sebagai asisten apoteker ya, bekerja di bagian farmasi. Terus kemudian kadang-kadang Kak Yusman diminta untuk bantu sebagai asisten dokter gitu. Dan kurang lebih hampir 1,5 tahun Kak Yusman kerja. Karir itu cukup meningkat drastis ya, meningkat drastis. Nah, akhirnya sampai suatu ketika bosnya Kak Yusman ya, dokter itu panggil saya, kamu sementara kuliah ya? Iya, saya sementara kuliah S1 farmasi. Oh gitu ya, berapa biaya yang kamu butuhkan? Kak Yusman sebut ya, kurang lebih sekian lah saya bayar setiap semester. Oh gitu ya, sekarang kamu apa? Sekarang saya lagi menyusun skripsi. Oh gitu, berapa biaya yang kamu butuhkan? Saya sebutkan kurang lebih sekian nominalnya. Tiba-tiba bosnya Kak Yusman ngomong gini, oke, kamu tenang ya, saya bakal biayain kamu kuliah sampai kamu selesai. Bahkan apa yang kamu butuhkan, kamu kasih tahu saya gitu. Seketika langsung Kak Yusman bilang, wah Tuhan, selama ini inilah yang selama ini Kak Yusman doakan, ini yang selama ini Kak Yusman gumulkan, ini yang selama ini Kak Yusman bagaimana nanti saya punya kuliah. Di sisi lain, saya menaruh iman sama Tuhan. Tuhan pasti akan berkati saya, Tuhan pasti akan kasih saya masa depan yang indah. Tetapi di sisi lain, Kak Yusman secara manusia, Tuhan bagaimana ini, saya nggak kerja, mama sudah resign, cuman papa yang kerja, bagaimana caranya membiayai kehidupan gitu. Tapi Kak Yusman berdoa terus, menaruh iman, percaya sama Tuhan. Dan ketika sudah tiba waktunya, jawaban doa itu datang melalui tempat kerja Kak Yusman. Dan sampai hari ini Kak Yusman dibiayai. Kemarin Kak Yusman terakhir proposal ya, bulan-bulan sebelum kejadian pandemi ini ya, proposal, dan dibiayai sama beliau, sama bos saya gitu. Dan saya melihat penyertaan Tuhan luar biasa sekali dalam kehidupan Kak Yusman. Nah,
Iman itu apa? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang hari ini teman-teman pengen? Apa yang hari ini teman-teman pengen harapkan? Apa yang kalian impikan hari ini? Apa yang kalian, wah kayaknya saya pengen sekali ini, Tuhan tolong saya ini. Sekali mau bilang satu hal, tetap taruh iman percaya kepada Tuhan, tetap berdoa, bersandar sama Tuhan. Akan ada waktunya di mana Tuhan akan menjawab setiap permasalahannya kalian. Setiap apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian gumulkan, suatu saat Tuhan akan menjawabnya. Ya, itu saya sedikit kesaksian dari Kak Despan. Jadi tetap beriman sama Tuhan. Apapun hari yang kau doakan, apapun hari yang kau gumulkan, tetap taruh iman percayamu sama Tuhan. Sabar menanti suatu saat ketika sudah tiba waktunya, Tuhan akan menjawabnya tepat pada waktunya. Nama Tuhan, kesaksian yang sungguh sangat memberkati Kak Roy dan juga adik-adik di rumah, teman-teman di rumah. Puji nama Tuhan, di mana Kak Yuspan telah ditolong oleh Tuhan, Kak Yuspan dan juga keluarga. Sesuatu yang mereka tidak pikirkan, itulah yang mereka terima daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Jangan tinggalkan ruangan kalian, ya, jangan pergi dulu, tetap stay. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki langit, bumi dan segala isinya, Allah yang menjadi penjaga kami, pelindung kami Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, Engkau tetap ada. Engkau adalah Allah yang setia ya Tuhan, yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kau berikan hikmat kepada kami, Kau berikan kami telinga seorang murid untuk dapat mendengar dengan baik. Ajar kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Yes, puji nama Tuhan. Haleluya. Seperti tema yang Kak Yuspan sampaikan tadi, bahwa tema kita di minggu ini adalah faith, yaitu iman. Ya, kita akan buka firman Tuhan di dalam Ibrani 11. Ya, dari di rumah juga buka Alkitabnya di dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai ke 11 terlebih dahulu. Ya, oke, sudah dapat semuanya? Kita akan baca secara bersama-sama ya. Karena iman, Abraham taat. Karena ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikannya itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu ini. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Ayat 12. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan yang tidak terhitung banyaknya. Kita sudah membaca firman Tuhan di dalam Ibrani 11. Ya, ini merupakan kisah daripada Abraham, adik-adik semuanya. Kita tahu kisahnya Abraham mungkin dari sejak sekolah minggu. Kita sudah tahu kisah daripada Abraham. Ya, di mana Abraham memegang teguh janji yang Tuhan berikan kepadanya. Apa janjinya? Bahwa Tuhan berjanji akan menjadikan Abraham sebagai bapa segala bangsa. Tapi tahukah adik-adik semuanya bahwa di saat janji Tuhan disampaikan kepada Abraham, Abraham belum memiliki satu keturunan pun. Sekali lagi, di saat Tuhan menyampaikan janjinya kepada Abraham bahwa Abraham mau dijadikan bapa dari segala bangsa, sekali lagi, dia belum memiliki keturunan atau anak satupun. Ya, tapi bagaimana mungkin Abraham tetap percaya kepada Tuhan, padahal kenyataan yang ada, kehidupan yang ada, yang dia alami saat itu tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan.
Bagaimana mungkin dia akan menjadi bapak segala bangsa, anak saja belum punya. Tapi Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun janji yang diberikan kepada Tuhan, yang dijanjikan kepada Abraham oleh Tuhan, itu belum tergenapi dalam kehidupan Abraham. Itulah yang dinamakan iman. Seperti definisi iman, kalau kita baca dalam Ibrani 11 ya, ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, sesuatu yang belum kita pernah lihat, sesuatu yang kita harap-harapkan. Ya, tapi kita percaya akan terjadi dalam kehidupan kita. Itulah iman. Janji Tuhan mungkin belum terjadi dalam kehidupan kita, adik-adik. Banyak janji Tuhan yang masih belum tergenapi dalam kehidupan kita. Tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menepati janjinya kepada kehidupan kita. Itulah iman. Jadi adik-adik, tetaplah beriman, tetaplah percaya kepada Tuhan. Ya, di saat Abraham menerima janji yang berasal daripada Tuhan bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa, secara manusia mungkin dia berpikir, mana mungkin bisa. Saya sudah tua. Adik-adik perlu ketahui pada saat Abraham menerima janji Tuhan, dia dalam keadaan usia sudah tua, sudah lanjut umur, usianya sudah tua sekali, dan istrinya juga mati haid. Kalau menurut ilmu kedokteran, Sarah nggak mungkin bisa hamil karena sudah tua. Ya, Sarah tidak mungkin bisa hamil lagi karena sudah apa? Karena sudah tua, tidak mungkin. Mungkin kalau zaman dulu ada dokter ahli kandungan, ya, di saat Abraham membawa Sarah ke dokter tersebut, pasti dokter kandungan juga berkata bahwa mustahil, tidak mungkin kamu Sarah bisa hamil. Ya, tapi itulah Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau manusia sudah angkat tangan, ini tidak mungkin, ini mustahil, nggak mungkin itu bisa terjadi, tidak mungkin ada jalan keluar. Tapi di kamusnya Tuhan, di dalam kamusnya Tuhan, di penglihatan Tuhan selalu ada jalan. Itu yang namanya mukjizat. Di dalam Tuhan selalu ada mukjizat. Tuhan izinkan, ya, sesuatu yang mustahil menimpa kehidupannya Abraham. Sudah tua, sama-sama tua, Sarah maupun Abraham sudah tua. Tidak mungkin mereka memiliki seorang anak atau keturunan. Mustahil. Semua orang berkata mustahil Abraham punya anak. Mungkin teman-temannya Abraham, sanak familinya berkata, mustahil Abraham, kamu punya anak, kamu sudah tua, istrimu aja sudah mati haid. Tidak mungkin. Tuhan izinkan hal itu terjadi. Supaya kenapa? Supaya mujizat nyata dalam kehidupan Abraham. Dan siapa yang dipermuliakan? Bukan Abraham, bukan Sarah, tapi Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Sama dengan kehidupannya Kak Yosua tadi. Ya, seakan-akan tidak ada jalan, tertutup semua jalan. Ya, tapi Kak Yosua dikuatkan dengan firman Tuhan. Dan akhirnya dia mengimani firman Tuhan tersebut, sehingga dia tetap memegang janji yang Tuhan berikan kepadanya. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi dalam kehidupan Kak Yosua Pandu. Sebenarnya namanya bagus, bukan Yospan ya, Yosua namanya. Ya, Yosua Pandu, cuma disingkat menjadi Yospan. Ya, Yosua ya diberkati oleh Tuhan, kehidupan keluarganya Kak Yosua diberkati oleh Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama siapa? Bukan untuk kemuliaan nama Yospan, bukan untuk kemuliaan nama keluarganya Kak Yospan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin adik-adik semuanya. Amin. Iman itu timbul dari mana sih? Ya, kalau kita baca di dalam Roma 10 ayat 17. Ya. Kita baca satu ayat, tidak usah banyak-banyak ayatnya ya. Kita baca dalam Roma 10 ayat 17. Firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi adik-adik, supaya iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kita percaya terus kepada Tuhan Yesus, kita harus rajin dengar firman Tuhan. Meskipun kita tidak beribadah, tidak beribadah seperti biasanya, tidak di gereja, tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, meskipun kita ibadah secara online, karena yakin dan percaya, di mana ada kebenaran firman Tuhan, kita baca, kita dengarkan, iman kita akan bertumbuh dalam kehidupan kita. Amin. Di saat iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, tenang,
pasti ada jalan keluar. Kalau yakin dan percaya. Kalau kita lihat keadaan kita saat ini, keadaan dunia, keadaan bangsa kita tidak menentu, tetap percaya kepada Tuhan. Ada pembeda antara anak-anak yang takut akan Tuhan sama orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Oke adik-adik, Kara akan belajar, ya, Kara akan belajar kebenaran firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan. Adik-adik juga di rumah dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan dan belajar untuk melakukan firman Tuhan dengan pertolongan yang berasal daripada Roh Kudus. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap memiliki iman yang dahsyat di dalam Tuhan. Ya, jangan pernah tinggalkan iman percayamu kepada siapa? Kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Tetap berdoa, tetap baca firman, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin dikuatkan oleh apa? Oleh kebenaran firman Tuhan. Karena mau berdoa buat kalian semuanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang Kau berikan. Kami sudah mendapatkan pelajaran yang baru yang berasal daripada Engkau tentang iman. Tuhan, biarlah setiap kami, iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Semakin percaya kepada Engkau. Kau adalah pembebas, Kau adalah pelepas ya Tuhan. Kau adalah juru selamat kami. Kau adalah Allah yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau ada. Ya dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya Engkau ada. Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan atas bangsa, atas dunia ini Tuhan. Biarlah setiap lutut bertelut mengaku bahwa Kau adalah Tuhan dan juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kehidupan kami. Berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan sampai jumpa di ibadah online Petratin minggu depan. Bye.